Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Paus sepanjang 2 meter terdampar di pesisir pantai Pandeglang. Gagal lolos 32 besar Piala Dunia, Timnas U17 kembali ke tanah air. Ditinggal tahlilan di rumah tetangga. Rumah warga di Kecamatan Petir terbakar. Salah satu rumah warga di Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, ludes terbakar. Pemilik rumah tampak panik saat mengetahui api membakar rumah dan isinya. Warga langsung bahu-membahu memadamkan api dengan alat seadanya. Selain menghanguskan rumah, api juga menghanguskan surat penting lainnya seperti sertifikat tanah, ijazah, dan surat-surat kendaraan. Saat kejadian, pemilik rumah sedang berada di rumah tetangganya menghadiri acara tahlilan. Mengetahui rumahnya terbakar, pemilik rumah langsung bergegas pulang. Nahas barang-barang berharga yang ada di dalam rumah tak dapat diselamatkan. Bukan hanya itu, pemilik rumah kecewa lambatnya penanganan kebakaran oleh petugas damkar. Pasalnya, tidak ada mobil pemadam di pos damkar Petir karena rusak. Kejadiannya sih dari setengah tujuh ada maghrib. Jadi kebetulan saya juga nggak ada di lokasi. Oh gitu. Saya sedang tahlilan lah kalau tahlilan di kampung sebelah. Begitu di sini cuma ada anak yang berdua itu yang perempuan lagi tidur. Ada yang bilangin warga apa katanya rumah bapak kebakaran, makanya saya langsung pulang sini. Kebetulan istri saya juga lagi ada pengajian, nggak ada di tempat. Oh, di sini cuma anak doang ya? Iya, anak doang satu. Petugas pemadam kebakaran meminta maaf karena saat ini mobil pemadam kebakaran sedang rusak. Karena unit Petir sekarang diperbantukan di Pos Anyer. Nah, kondisi Pos Anyer, kenapa unit Petir ada di Anyer? Karena kondisi unit Anyer itu keadaan rusak total ya, sudah tidak bisa diperbaiki. Makanya unit Petir yang akses Anyer juga kecil, jalannya sempit, dibawalah ke Anyer. Untuk masalah keterlambatan, kita juga atas nama damkar memohon maaf ya, sebesar-besarnya kepada masyarakat atas kurang maksimalnya kinerja kita untuk melakukan penanggulangan kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Warga Kecamatan Petir berharap adanya mobil pemadam kebakaran di wilayahnya agar penanganan kebakaran di wilayah Kecamatan Petir dan sekitarnya lebih cepat dan maksimal. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Satuan Reserse Narkoba Polres Bandara Soekarno-Hatta Tangerang menggerebek komplotan pelaku peredaran cartridge vape yang mengandung zat etomidat jaringan internasional. Penangkapan ini bermula dari adanya informasi salah satu penumpang pesawat yang membawa cartridge di Bandara Soekarno-Hatta. Anggota Satres Narkoba Polresta Bandara Suta langsung mengamankan pelaku dan didapati menyimpan cartridge vape yang mengandung zat etomidat. Dari hasil interogasi, petugas langsung menggeledah rumah pelaku di perumahan Ciledug Indah dan ditemukan 970 bungkus cartridge yang diduga berisi cairan etomidat yang disembunyikan di koper. Pelaku juga mengaku masih ada barang lainnya. Petugas kemudian menggerebek di salah satu ruko dan apartemen di kawasan Jakarta dan menangkap Kwong Hu Moon dan Chang Wei San, warga negara Malaysia, dengan barang bukti 7.540 bungkus cartridge. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 4 orang pelaku dan menyita barang bukti sebanyak 8.500 buah cartridge vape mengandung zat etomidat senilai lebih dari 42 miliar rupiah.
Saat ini polisi masih mengejar satu pelaku berinisial B yang merupakan seorang WNA. Penangkapan 4 orang ini diawali dari penangkapan AS, seorang WNI yang kemudian dari yang bersangkutan berhasil ditemukan kurang lebih 2.000 sekian, kemudian berkembang kepada KH. KH ini warga negara asing yang kemudian dari yang bersangkutan ini kita berhasil menyita kurang lebih 5.000. Kemudian berkembang kepada yang ketiga, CW, kurang lebih 2.000 sekian, dan yang terakhir adalah SY. Yang menarik adalah bahwa ternyata dari 4 orang ini semuanya barang tetrapod mengandung etomidat ini berasal dari satu orang, yaitu inisial B. Inisial B ini seorang warga negara asing yang tentu akan kita terus lakukan komunikasi dan koordinasi bagaimana supaya kasus ini bisa kita tuntaskan dengan baik. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam Undang-Undang tentang Kesehatan dengan ancaman 12 tahun atau pidana denda 5 miliar rupiah. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Ratusan pengurus Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP yang tersebar di 28 kecamatan di Kabupaten Lebak mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas pengurus KDMP yang diselenggarakan Dinas Koperasi UMKM Provinsi Banten bersama Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Lebak. Pelatihan tersebut diselenggarakan guna menciptakan pengurus koperasi yang handal sehingga program unggulan Presiden Prabowo itu pun dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah dan bagi masyarakat. Kepala Dinas Koperasi UMKM Banten berharap pengurus KDMP di Lebak dapat menjaga kekompakan sehingga Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan lancar. Saya yakin bisa, asal semua stakeholder itu harus benar-benar bekerja sama, sungguh-sungguh. Jadi baik dari SDM-nya juga semangat untuk maju, dari para pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi juga saling ikatan kuat untuk solid lah untuk menyelesaikan koperasi. Saya yakin bisa. Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu program prioritas pemerintah Prabowo Gibran dan sudah diresmikan di sejumlah daerah. Ariel Maranus dan Sajiwo Pratama melaporkan dari Lebak.